Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selamat datang teman-teman di channel saya. Ini nama saya dan saya dari Jawa Tengah ya. Dan termasuk alhamdulillah teman-teman, saya adalah orang yang mempercayai akan mimpi Muhammad Qasim, bukan tidak karena suatu alasan ya, karena saya sebelumnya juga orang yang masih curiga karena menunggu apakah ada kecocokan dengan rahmat Allah Al-Quran ya di situ, sehingga kita harus mencocokkan apakah ada yang cedera dalam mimpinya pribadinya ya. Ternyata alhamdulillah sejauh ini masih ada kesesuaian, berarti itu benar, alhamdulillah. Dan bagi teman-teman yang belum meyakini, mungkin masih ragu-ragu, bahkan yang langsung mengklaim apalagi itu sesat, maka mohon di cancel yang mengklaim sesat. Kita harus, orang kalau berjalan itu sesuai tangga-tangganya. Misalnya tangga 1 sampai 7, maka jangan sampai langsung meraih yang ke-7. Padahal nggak ada cara lain sebenarnya, tapi kita memaksa seolah-olah sudah di 7, sebenarnya belum. Wah, itu Muhammad Qasim benar, nggak ada alasannya. Oh, karena ganteng misalnya. Itu kan pribadi, bukan petunjuk itu. Kecuali ada seumpamanya dalilnya ada ya. Nah, terus melalui tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, Muhammad Qasim itu salah, langsung nggak ada alasan ya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Hanya karena mungkin bajunya tidak sesuai Sunnah, itu dijadikan pedoman utama. Memang saya sendiri teman-teman, sebenarnya saya senang ya bagian putih, tapi tidak terus putih sebenarnya juga. Bahkan saya senang pakai komis dan berjenggot, saya juga senang. Tapi ini bukan semata-mata yang menjadi dasar utama benar tidaknya. Memang kalau dibanding Muhammad Qasim secara sunnah ininya ya, pakaian putih ini ya, kita masih menang segi ininya, tapi segi kualitas kejujuran, kebaikan agama belum tentu ya, belum tentu. Nah, inilah ya, kita harus harus teliti. Nah, maka kita dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di dunia ini apapun, harus kita sesuaikan dengan rahmat Allah. Karena teman-teman ya, alhamdulillah kita kan sudah diberi rahmat Allah. Rahmat yang artinya ini secara global yaitu agama Islam, petunjuk Islam, hidayah ini. Dan isinya ada Al-Quran, ada Sunnah atau Al-Hadits, berikut peraturan-peraturan di dalamnya ya. Kita harus mencerminkan dalam menyikapi itu menggunakan rahmat Allah juga. Jangan kita langsung melewati gitu saja ya. Langsung marah-marah, ini belum sesuai berarti ya, belum sesuai. Rahmat ini mahal harganya ya. Seperti yang telah difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Jathiyah ayat 20, hadza basairu linnas wa hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Ini Al-Quran maksudnya adalah basair, makna sebenarnya itu adalah beberapa penglihat atau penglihatan, biasanya umumnya di makna pedoman ya. Dikatakan pedoman karena kan setelah dilihat kan itu menjadi pedomannya ya. Dia alat untuk meneropong, untuk melihat, linnasi untuk manusia, yang bermanfaat ya, untuk kegunaannya untuk manusia. Kalau sudah kita melihat sesuatu dengan Al-Quran berarti benar, itu benar ya. Termasuk
fenomena Muhammad Qasim. Tidak itu saja, seluruh dunia ini kejadian yang kecil dari lingkup yang kecil keluarga lah, atau pribadi kita bisa soroti. Kita gunakan basair Al-Quran ini. Kategori apa kita ini? Orang jujur ada di situ. Orang mungkin fasik, nah untuk bilang mentalik itu ada. Ya, bisa kita pantau. Bahkan orang di sekitar kita itu seperti apa dalam kacamata rahmat Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau orang yang sungguh-sungguh atau pemalas lah, itu semuanya ada. Sampai skala internasional perang kejadian ini juga bisa ya. Karena untuk pembeda apakah yang saya dilihat di dunia nyata, dunia maya ini, semuanya ini manfaat dan bisa kita ambil atau tidak, maka caranya yaitu menggunakan Al-Quran dulu. Memang teman-teman, termasuk masalah kesesatan itu memang juga ada di dunia, itu mudah, itu keliru, itu salah, itu sesat. Contohnya orang-orang Yahudi Nasrani ini, kita sudah tahu bahwa mereka memang kaum sesat, jelas itu 100% ya. Dan juga orang yang musyrik menyembah berhala, jelas itu 100% sesat ya. 100% saat itu ya. Karena apa? Itu pun sebenarnya kita sudah tahu, diberi ilmunya, petunjuknya melalui orang-orang pendakwah-pendakwah, para ulama, ustadz yang menyampaikan. Ya, ketika kita belum diberitahu juga nggak tahu. Tidak luput juga namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nah, di samping secara umum itu sebagai basair, secara khusus wahudan menjadi pembimbing atau petunjuk, hidayah hudan, penuntun ya, hudan itu penuntun dan sekaligus rahmat, belas kasih liqaumin untuk kaum-kaum yang yakin, yaitu orang iman. Orang iman tidak lepas dari rahmat Al-Quran ini ya, bentuk rahmat ini ya. Petunjuk Al-Quran ini jangan lepas. Ini jati diri kita, termasuk kita menyoroti apapun, termasuk Muhammad Qasim ini, kita menggunakan petunjuk Al-Quran. Kita tidak lepas. Kalau kita langsung mengklaim tidak menggunakan ilmu, ini berarti kita masih apa? Masih ya kurang tepat ya, jauh dari Al-Quran nantinya. Nah, untuk film dalik ya, maka jangan tergesa-gesa. Kita cocokkan dulu lah ya. Nggak masalah ya, nggak sesuai dengan apa yang diucapkan guru kita, tapi kita setel dulu baru nanti. Makanya di situ setelah ditabayun, dibuktikan, syukur-syukur tabayunnya secara langsung dengan ilmu, ada pembedanya, ada al-furqan, batil atau tidak teman-teman. Nah, lebih-lebih ya, ada sebuah hadis ini disebutkan ya, Ruwah bin Majah, Rasulullah bersabda, yaitu idza quruba zamanu lam takada ru'yal mu'minina taktibu. Rasulullah bersabda, ketika zaman sudah dekat-dekat kiamat maksudnya, maka sama sekali, lam ini sama sekali ya, di atas kata la, tidak ya, memang sama sekali, nyaris tidak ada sama sekali ya, mimpinya orang iman ini bohong, nyaris ya, nyaris ya. Jadi rata-rata benar, mimpi benarnya ya jelas benar ya, benar ya. Adapun wa astaquhum ru'ya, wastaquhum ru'ya ya, astaquhum haditha, lanjutannya, sedangkan paling benarnya sebuah mimpi, paling benarnya mimpi orang iman, yaitu adalah astaquhum, paling jujurnya atau benarnya haditha, ceritanya atau ucapannya, pembicaraannya dalam dunia nyata. Maka mari kita latih ya teman-teman, kita latih segala sesuatunya yang kita ucapkan melalui mulut atau yang mewakili ucapan kita berupa tulisan, kode-kode, ini harus mencerminkan kejujuran, bukan penipuan. Nah,
Ini sebuah anugerah ya, anugerah. Nah, terus kemudian wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Kemudian mimpinya orang iman itu satu bagian diambil dari mana? Nah, min sitatin wa arba'ina, dari 1/46-nya bagian kenabian. Jadi 46 itu yang sebagian itu terdapat pada mimpinya orang iman. Berarti ada unsur-unsur mimpi yang benar loh ini ya, bukan mimpi yang palsu. Mimpi yang benar ini ternyata masih kecipratan ya, satu bagian dari kenabian. Karena nabi itu setiap ngomong mesti benernya ya. Mesti benernya mimpinya, apa yang wahyunya, apalagi ya. Nah, orang-orang yang diberi rezeki mimpi yang benar ini adalah orang yang mendapat bagian informasi yang benar. Nah, termasuk Muhammad Qasim ini, saya juga meyakini dia saat ini Al-Mahdi, tapi belum imam. Kok bisa dikatakan Al-Mahdi? Karena Al ini sudah kategori lebih dari biasanya. Nah, sudah ahli istilahnya ya, ahli. Segi petunjuknya lebih banyak lagi. Karena apa? Mimpinya sering. Kalau baru sesekali, ya, 2 kali. Dan alhamdulillah teman-teman, selama saya ini alhamdulillah saya juga pernah mimpi bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Yang pertama waktu kecil, ya, waktu kecil, dan saya juga memang dulu pernah berdoa waktu kecil itu, dan saya pernah bermimpi. Kemudian yang dewasa ini ya, ketika saya sakit mimpi, tapi yang saat ini nggak tahu wajahnya beliau ya, tapi waktu itu saya di samping beliau menghadap ke depan, di sebelah kiri saya sebelah kanannya beliau memakai baju warna putih lusuh ya, pakai tub itu komis. Karena tinggi dengan dia, maka saya melihatnya di samping saya ya seperti lengannya gitu saja, nggak noleh itu enggak ya. Di saya menghadap itu karena saya fokus ada suaranya menggama lebih atas, kurang lebihnya seperti ini, mengatakan suara itu suara laki-laki ya. Orang Islam kalau mau menang ya, intinya seperti itu. Dan saya sangat menyentuh sekali ya ke hati, jadi memperhatikan. Jadi saya takdim istilahnya saat itu, betul-betul fokus. Dimana orang Islam kalau ingin menang maka agar itu ya bersifat atau melakukan zuhud seperti itu. Nah, dengan suara itu saya di depan mata saya itu langsung ada penggambaran, ada pedang yang ditusuk-tusukkan di sebuah pasir. Pedang itu ya menunjukkan itu kata zuhud ini. Saya langsung di hati saya itu memaknai langsung itu zuhudnya supaya sungguh-sungguh diperhatikan itu ya. Seolah-olah supaya mengingat harus zuhud betul seperti itu. Wallahu a'lam ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Apalagi Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini. Dan mudah-mudahan teman-teman roh kita selalu diberi rahmat Allah yang sudah ini, dan diberi tambahan rahmat yang lebih baik lagi. Karena kadar rahmat yang diberikan Allah ya juga tetap berbeda-beda ya pembagiannya ya. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah terutusnya kamu Muhammad, kamu diutus Muhammad sebagai Rasul ini tidak lain tidak bukan ila rahmatan, sebagai rahmat lil alamin. Lah rahmat ini maknanya adalah rifqatu wa ta'atuf, jadi belas kasih yang bercampur dengan rasa iba. Itulah yang memberikan
yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Memang keberadaan dunia ini tidak lepas dengan rahmat Allah. Nah, terutusnya apalagi terutusnya Nabi Muhammad ini dengan membawa Al-Quran ya. Kalau diperinci ya rahmatnya Allah itu secara sendiri-sendiri banyak sekali. Karena secara global tadi Islam di situ yang membawa Nabi Muhammad membawa nama Al-Quran, di dalamnya ada ulama-ulama penyampai sunnah dan berikutnya. Inilah rahmat ya. Dan itu manfaatnya terutusnya Nabi ini, rahmat ini tidak hanya diterima manfaatnya itu hanya untuk orang iman, tidak, seluruh alam ya, seluruh alam. Tadi kan alam manusia lain, tapi saya katakan ada kadar tersendiri. Manfaatnya untuk orang kafir contohnya apa? Dengan terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak langsung diberi sanksi apa adanya, itu enggak ya, masih ditunggu ya, masih tunggu, tidak disiksa begitu melanggar. Bahkan kesalahan kita orang iman, kesalahannya orang kafir, musyrik, musuh-musuh Allah ini tidak langsung mendapat sanksi atau hukuman saat ini ya. Kalaupun ada sanksi, itu pun masih ada jedanya sebelumnya, ada peringatan-peringatan ya. Karena apa? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan tidak ada keutamaan Allah yang pertama ya, pertama adalah keutamaan Allah, yang kedua rahmat Allah, warahmatuhu lakuntum, niscaya kalian jadi orang-orang yang rugi. Begitu salah menyelisih, siksa semua di dunia ini ya. Nah inilah, maka kita jangan tergesa-gesa mengklaim sesuatu itu benar. Itu saat kita ukur dengan basairu linnas, hadza basairu dengan rahmat Allah juga. Demikian, insyaallah. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita cukup meyakini dengan kehadiran Muhammad Qasim, tidak usah takut ya. Dan kita tetap ya, seperti biasanya ya, tetap beribadah kepada Allah, saling tolong menolong dengan sesama seperti biasanya. Hanya tambahannya kita meyakini karena kehadirannya sudah sesuai. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.